Dua saksi minta maaf kepada 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, resmi berakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam persidangan ini, pihak pemohon yang diwakili kuasa hukumnya menghadirkan 8 saksi fakta, termasuk beberapa tokoh penting yang pernah terlibat dalam peristiwa sekitar kematian Vina dan Eki pada Agustus tahun 2016. Sidang dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 3 warga Saladara, tempat asal para terpidana kecuali Rivaldi. Mereka adalah Itno, mantan ketua RW, Samsuri, warga yang ikut dalam penggerebekan Aep, dan Sahuri, pemilik warung dekat tempat kerja Aep. Ketiganya memberikan kesaksian tentang aksi penggerebekan yang dilakukan warga beberapa hari sebelum tragedi kematian Vina dan Eki. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi kunci dari putusan pengadilan tahun 2016, Dede, serta Adi dan Ismail. Kedua saksi terakhir ini memberikan kesaksian terkait kecelakaan yang dialami Eki dan Vina di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Pada agenda terakhir persidangan, saksi Liga Akbar, teman dekat Eki, dihadirkan. Liga sempat memberikan keterangan soal aksi lempar batu dan kejar-kejaran di depan SMPN 11 Cirebon yang ia saksikan. Namun, kesaksiannya dari tahun 2016 dicabut pada tahun ini karena ia mengakui bahwa keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Usai Liga memberikan kesaksian, suasana ruang sidang mendadak haru. Baik Dede maupun Liga Akbar meminta maaf kepada para terpidana, yang kemudian diizinkan oleh Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, untuk memeluk mereka. Pemandangan tersebut membuat seluruh hadirin tersentuh. Sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu dan Jumat, 18 dan tanggal 20 September tahun 2024, ujar Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian seperti dilansir Tribun pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Saka Tatal emosi tantang jaksa penuntut umum lakukan sumpah. Emosi eks terpidana kasus kematian Vina Cirebon, Saka Tatal, saat sidang peninjauan kembali alias PK, meledak setelah mendengar pernyataan jaksa penuntut umum. Bahkan, Saka Tatal sampai menantang JPU untuk melakukan sumpah Banyucis, yang dianggap keramat di Cirebon. Diketahui, kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Dalam sidang, kuasa hukum menekankan bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon ini tidak didampingi kuasa hukum sejak awal pemeriksaan. Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi justru seolah mengarahkan bahwa sebenarnya terpidana kasus Vina Cirebon itu didampingi kuasa hukum selama persidangan. Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi awalnya menanyakan soal sikap hakim dan jaksa saat sidang kasus Vina Cirebon pada Saka Tatal. Nofriantino Jati Fahlevi bertanya apakah Saka Tatal diancam dan dipukul hakim jaksa saat sidang kasus Vina Cirebon. Saka Tatal mengaku penyiksaan hanya didapat saat penyelidikan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Pertanyaan Nofriantino Jati Fahlevi ini lantas mendapat keberatan dari tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon. Bahkan Saka Tatal langsung mengangkat tangan menantang Nofriantino Jati Fahlevi untuk melakukan sumpah Banyucis. Gini aja to the point-nya, saya mah udah gak mau ngomong panjang lebar, berani gak sumpah Banyucis, kata Saka Tatal. Oto Hasibuan akan buktikan kasus Vina kecelakaan. Sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina dan Eki dilanjutkan hari ini, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Sebelumnya, sidang telah berlangsung pada Senin, Rabu, dan Kamis. Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon pada hari ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu para terpidana. Pada sidang sebelumnya, pemohon telah menghadirkan 15 saksi alibi yang memberikan kesaksian terkait keberadaan para terpidana pada malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Sidang kemarin dimulai pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 4 teman dari 5 terpidana,
yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka bersaksi bahwa para terpidana sedang berada di rumah Ketua RT Abdul Pasren pada malam kematian Vina dan Eki, sehingga tidak mungkin berada di tempat kejadian. Selain itu, 5 teman dari terpidana Rivaldi juga memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Rivaldi berada di rumah temannya untuk merayakan ulang tahun, bukan di lokasi kejadian. Saksi lainnya, Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus yang sama, memberikan kesaksian yang emosional tentang penyiksaan yang ia alami selama proses penangkapan dan pemeriksaan. Saka mengungkapkan bahwa ia dipaksa minum air kencing, memakan makanan di lantai dengan mulut, serta mengalami penyiksaan fisik seperti disetrum, dan tubuhnya diinjak dengan kursi. Kesaksian Saka ini mengundang tangisan dari kakaknya, Selis, dan beberapa masyarakat yang hadir. Suasana persidangan sempat memanas ketika Saka marah saat jaksa mengajukan pertanyaan kepadanya, hingga petugas harus menyita mikrofon dari tangan Saka. Ketua Tim Kuasa Hukum Terpidana, Otto Hasibuan, dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa mereka akan membuktikan adanya kecelakaan, bukan pembunuhan seperti yang selama ini beredar. Hari ini ada 16 saksi yang fokusnya kepada saksi kecelakaan. Kita akan buktikan bahwa ada kecelakaan. Selama ini kan yang beredar isunya pembunuhan, ujar Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Otto juga menekankan bahwa pembuktian dalam sidang PK ini berdasarkan 3 poin penting. Ada novum, yaitu bukti baru yang ada pada saat peristiwa itu, tapi baru kita temukan sekarang. Kedua, ada khilafan hakim, ada fakta-fakta yang seharusnya dipertimbangkan tapi tidak dipertimbangkan. Ketiga, ada 2 putusan yang saling bertentangan, keputusan si A dan B putusannya bertentangan satu sama lain, ucapnya. Otto juga mengungkapkan bahwa barang bukti, termasuk samurai yang disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Karena barang bukti itu dulu mereka tidak tahu menahu. Seperti Saka Tatal yang waktu itu baru berusia 15 tahun, justru banyak khilafan, jelas dia. Kuasa hukum terpidana sebut ada tukang sulap dalam kasus Vina. Inilah kabar terbaru dari kasus kematian Vina Cirebon. Terbaru, 6 terpidana kasus Vina Cirebon menjalani sidang peninjauan kembali, PK, ketiga di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jawa Barat, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Dalam sidang ketiga ini, pihak pengacara terpidana menghadirkan sejumlah saksi alibi terkait posisi Rivaldi, salah satu terpidana, pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Jutek Bongso selaku salah satu kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon menyoroti banyak kejanggalan dalam kasus ini. Setelah diskors, kami akan menghadirkan 14 saksi alibi lagi. Ini menyangkut Rivaldi, karena Rivaldi ini kan peristiwa LP yang berbeda. Rivaldi ditahan di Polsek Utara Barat, dia bersama pacarnya berantem dan melakukan pengrusakan terhadap warung-warung di sekitar sana. Kemudian dia pulang membawa senjata tajam, dan sudah 3 hari ditahan. Pada tanggal 1 September tahun 2016, Rudiana datang, menjemput, dan menghadirkan barang bukti yang tadinya digunakan untuk mengancam warga, yang dipakai menjadi barang bukti tersangka pembunuhan, ujar Jutek. Mengutip tribunjabar.id, Jutek juga menyoroti soal barang bukti dalam kasus ini. Sekarang yang dihadirkan itu Mandau, itu pun satu, saya gak tahu pesulap mana yang mengubah ini semua. Ini kan patut kita pertanyakan. Kasus Vina Cirebon ini banyak tukang sulap menurut saya, ucapnya. Jutek juga menyoroti kejanggalan soal pemerkosaan yang terjadi pada korban. Tukang sulapnya yaitu tadi, rangkaian peristiwa perkosaan yang dituduhkan. Kalau benar terjadi, saya rasa mereka ini pelaku perkosaan yang paling sopan sedunia. Setelah memperkosa ramai-ramai, dipakaikan kembali bajunya dengan rapi, termasuk pembalutnya, lalu dibaringkan. Apakah itu dicuci dulu atau disetrika lagi? Ini lucu, katanya. Diwartakan sebelumnya, pemohon, pihak terpidana, menghadirkan 4 orang saksi. Keempatnya yakni Ahmad Saifuddin, Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, dan Pramudia. Salah satu saksi, Pramudia menuturkan, mereka bakal berbicara sejujur-jujurnya di persidangan ini. Kami dan teman-teman akan membicarakan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan, ujar Pramudia, saat ditemui sebelum sidang dimulai, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Kepada tribunjabar.id, mereka akan memberikan keterangan mengenai kejadian pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Diketahui,
Tanggal 27 Agustus tahun 2016 adalah awal mula kasus Vina Cirebon. Pramudia berharap, kesaksian yang mereka berikan bisa meyakinkan majelis hakim soal fakta yang terjadi pada malam tersebut. Iya, nanti kami akan sampaikan peristiwa di tanggal 27 Agustus tahun 2016 lalu. Saya yakin bisa meyakinkan dan menerangkan di peradilan, ucap Pramudia. Ia juga yakin bahwa 6 terpidana dalam kasus ini bukan merupakan geng motor, seperti yang disebut selama proses hukum berlangsung. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK ini adalah Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi.